Pagar awalnya hanya sepanjang 7 meter, kini pagar sudah membentang sepanjang lebih dari 30 km. Seiring waktu, muncul berbagai masalah terkait pagar laut tersebut, seperti indikasi penyerobotan lahan. Pagar yang terbuat dari bambu-bambu ini tertancap di laut ini sejak Agustus tahun lalu. Baru-baru ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan berita pagar laut yang ada di Tangerang dan Bekasi. Pagar yang terbuat dari bambu-bambu ini tertancap di laut ini sejak Agustus tahun lalu. Pagar awalnya hanya sepanjang 7 meter, kini pagar sudah membentang sepanjang lebih dari 30 km. Kontroversi tentang pagar laut tengah menjadi sorotan publik Indonesia, baik itu pagar laut di Bekasi maupun di Tangerang. Pagar-pagar ini diduga dibangun oleh perusahaan swasta yang berupaya mengklaim dan membagi-bagi lahan mereka. Pada awalnya, pagar laut ini diklaim untuk mencegah abrasi yang mengancam ekosistem dan pemukiman setempat. Namun, seiring waktu, muncul berbagai masalah terkait pagar laut tersebut, seperti indikasi penyerobotan lahan, serta penerbitan sertifikat hak guna bangunan secara ilegal. Selain itu, dampak negatif terhadap komunitas nelayan setempat juga menjadi perhatian, dari penurunan hasil tangkapan hingga kerusakan perahu. Selain di Indonesia, beberapa negara lain juga memiliki pagar laut, tapi dengan tujuan yang benar dan jelas. Pembangunan dan penggunaannya bervariasi, mulai dari perlindungan lingkungan hingga pengamanan perbatasan negara. Berikut adalah beberapa contoh pagar laut yang telah diterapkan di berbagai negara. Pagar laut di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Pagar laut pernah dibangun di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, membentang dari pantai hingga sekitar 90 meter ke Samudra Pasifik. Struktur ini awalnya didirikan pada tahun 1993 sampai tahun 1994 sebagai penghalang bagi penyelundup dan imigran ilegal yang mencoba menyeberang perbatasan melalui laut. Pada tahun 2013, rencana pembangunan pagar laut baru mulai muncul. Pagar ini dirancang menggunakan pipa logam berdiameter 15 cm yang ditanam di pasir dengan jarak tertentu di antaranya. Struktur ini dibuat agar dapat bertahan hingga 30 tahun dan tetap efektif dalam memperlambat pergerakan penyusup. Menurut agen patroli perbatasan, Mikael, pagar laut hanyalah salah satu metode untuk mengendalikan perbatasan. Fungsinya adalah memperlambat laju penyeberangan ilegal, memberi waktu bagi petugas untuk melakukan penangkapan. Meski demikian, pagar ini tetap memungkinkan ikan dan satwa laut lainnya untuk melintas tanpa hambatan. Selain untuk keamanan perbatasan, pagar laut juga digunakan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman alam. Pagar alami di Delta Nil, Mesir. Di Kafr el-Sheikh, Mesir, proyek JS atau UNDP berupaya melindungi masyarakat dan ekonomi dari dampak kenaikan muka air laut. Program ini menguji solusi berbasis alam yang hemat biaya dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan bahan alami dari wilayah setempat untuk mencegah intrusi air laut ke lahan pertanian di Delta Nil. Salah satu metode yang digunakan adalah pagar alang-alang yang membatasi area pertanian. Tim peneliti awalnya mengunjungi wilayah tersebut untuk memahami bagaimana penduduk lokal melindungi lahan mereka dari banjir dan angin kencang. Mereka menemukan bahwa pagar alang-alang sederhana berperan penting dalam menangkal angin, serta menahan pasir yang terbawa angin. Sehingga terbentuk bukit pasir kecil yang secara alami memperkuat pertahanan lahan. Menurut laporan pada laman UNDP, bukit pasir yang terbentuk secara bertahap ini kemudian tumbuh dan berfungsi sebagai penghalang alami untuk mengurangi dampak banjir. Tanpa disadari, tanggul yang dibangun dalam proyek ini terinspirasi dari inovasi sederhana yang telah lama diterapkan oleh masyarakat setempat. Di sisi lain, ada juga pagar laut yang dibangun untuk mengontrol arus migrasi antara benua. Pagar laut di Ceuta dan Melilla, Spanyol. Di pantai berbatu Afrika Utara, sebuah pagar rantai membentang ke Laut Mediterania, menjadi salah satu dari dua perbatasan darat antara Afrika dan Eropa, tepatnya di kota-kota Spanyol, Ceuta dan Melilla. Meskipun terletak di benua Afrika, kedua kota ini adalah bagian dari Spanyol dan Uni Eropa.
dipisahkan dari daratan Eropa oleh Laut Mediterania dan dari wilayah Afrika oleh pagar perbatasan yang tinggi. Setiap tahun, puluhan ribu migran Afrika dan Arab mencoba melintasi pagar tersebut untuk mencapai Eropa. Banyak dari mereka berasal dari Afrika Sub-Sahara atau zona konflik seperti Suriah dan Somalia, menempuh perjalanan jauh dengan harapan kehidupan yang lebih baik. Sementara ribuan orang menyeberang dari Maroko ke Quetta secara legal, banyak lainnya menggunakan jalur ilegal, seperti bersembunyi di truk, kompartemen rahasia mobil, atau bahkan dengan berenang melewati perbatasan laut. Salah satu migran, Mohamed Bah, dari Guinea, nekat berenang selama 9 jam untuk mencapai Spanyol, mengorbankan seluruh tabungan keluarganya demi perjalanan ini. Ia awalnya berencana membayar penyelundup agar bisa menyeberang dengan truk, namun akhirnya memilih jalur laut yang berbahaya. Bah hanyalah satu dari ribuan migran yang mempertaruhkan nyawa setiap tahunnya demi harapan mencapai Eropa melalui perbatasan ini. Pagar laut di berbagai negara dibangun dengan tujuan yang beragam, mulai dari pengamanan perbatasan, perlindungan lingkungan, hingga pengendalian arus migrasi. Setiap pagar mencerminkan kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh negara tersebut dalam mengelola wilayah laut dan pesisirnya.